Pencernaan itu kayak gini, mencerna makanan bisa secara fisik, terus sisa makanannya didefekasi, terus nutrisi kompleks itu jadi sederhana, terus diserap sama sistem pencernaan, terus disebarkan ke seluruh tubuh, bisa lewat pembuluh darah maupun pembuluh limfa. Ada makronutrien dan juga ada mikronutrien. Yang termasuk makronutrien itu ada karbohidrat, lemak, protein, dan juga air. Mikronutrien itu ada mineral dan juga vitamin. Karbohidrat terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen, sama kayak lemak. Fungsinya dari karbohidrat itu tuh sebagai energi utama dan sebagai penyusun struktural sel. Monomernya itu ada yang monosakarida atau satu sakarid aja, terus disakarida atau dua, dan poli atau lebih dari dua dan seterusnya lah. Monosakarida itu ada glukosa, fruktosa, galaktosa, ribosa, dan tribulosa. Di sakarida itu ada dua glukosa namanya maltosa, terus glukosa dan fruktosa namanya sukrosa, galaktosa dan juga glukosa namanya laktosa. Terus polisakarida itu ada contohnya amilum, selulosa, glikogen, kitin, lignin, dan lain-lain. Nah, gula pasir yang kita konsumsi sehari-hari itu mengandungnya sukrosa. Kalau susu mengandung laktosa. Amilum itu tuh terdiri dari glukosa. Jadi rantai amilum ini isinya semuanya glukosa. Jadi dia termasuk karbohidrat yang gampang untuk dicerna. Manusia itu nggak punya enzim selulase. Terus glukosa yang non glukosa itu kalau udah di tubuh itu bakal diubah jadi glukosa. Terus nanti bakal disebarkan ke seluruh sel. Diubah jadi glukosanya itu sama hepar atau hati. Kalau glukosanya kelebihan bisa disimpan jadi glikogen ataupun menjadi lemak. Kalau pertama bakal dijadiin glikogen dulu, tapi kan hati sama otot punya kapasitas. Kalau lebih jadi lemak. Lemak itu disimpan di jaringan adiposa atau jaringan di bawah kulit. Terus protein terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Fungsinya untuk regenerasi sel dan pertumbuhan sel atau pembangunan sel. Terus jadi enzim, hormon, dan antibodi ini sebagai pengatur tubuh. Terus juga sebagai sumber energi setelah lemak. Protein ini tuh jadi cadangan energi yang paling kalau bisa nggak dipakai gitu. Setiap pembakaran 1 gram protein itu memakai 4 kalori. Terus ada lemak. Lemak itu tuh fungsi utamanya sebagai cadangan energi. Dia juga bisa berperan sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. Terus dia sebagai jaringan pelindung karena dia disimpan di jaringan adiposa kan. Jadi dia kayak melindungi seluruh tubuh. Trigliserida itu bisa dipecah jadi asam lemak dan juga gliserol, yaitu yang paling banyak dikonsumsi ya. Nah, manusia itu tuh punya enzim untuk mencerna lemak. Jadi gliserol sama 3 asam lemak diserap menuju pembuluh limfa atau getah bening namanya. Terus air itu ya sebagai pelarut. Vitamin itu tuh biasa kita dalam satu hari itu butuh 50 sampai 100 mg vitamin C. Kalau berlebihan dia bakal menyusahkan ginjal. Kalau mineral itu tuh contohnya kalsium dalam susu. Kalau dua ini kelebihan itu bisa menyebabkan batu ginjal atau gagal ginjal. Terus rumus IMT itu ada berat badan dalam kg, terus tinggi dalam bentuk meter dikuadratin. Kalau di bawah 17 itu kurus parah, kalau normalnya itu 18,5 sampai 25, obes parah itu di atas 27. Nah, ini contoh perhitungannya. Terus sistem pencernaan manusia itu sistemnya ada kelenjar dan juga saluran alimentari. Kelenjar itu tuh yang mensekresi, kalau saluran alimentari itu yang dilewatin aja. Yang sekresi itu ada saliva glands, lambung, usus halus 12 jari, ini duodenum, hati, pankreas. Kalau yang dilewatin aja itu mulut. Sebenarnya mulut itu kan ada amilase, tapi yang sekresi kan kelenjar ludah. Jadi mulut itu hanya dilewatin aja. Terus ada laring enggak sih. Faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, sama rektum. Ini istilah-istilah. Ada ingesti atau memasukkan makanan ke mulut. Peristaltik itu tuh penelan makanan oleh sistem cerna. Yang ngerjainnya otot polos. Jadi kayak gerakan meremas ke bawah itu tuh peristaltik. Terus ada juga digesti itu pencernaan, absorpsi itu penyerapan, defekasi itu pengeluaran saat sisa.
Nah, ini ada istilah-istilah. Cavum oris itu rongga mulut. Terus ada saliva, ini saliva glands ini. Ada faring. Faring itu tuh teka di sini, daerah sini itu faring. Terus ada esophagus. Terus ya, sebelum esophagus tuh ada epiglottis. Terus ada ventriculus atau lambung, hepar atau hati. Terus ada kantong empedu atau vesica velea. Terus ada pankreas, ada intestinum crassum atau usus besar. Terus ada intestinum tenu atau usus halus. Terus ada umbai cacing atau appendix. Terus ada anal. Yang termasuk saluran itu ada cavum oris, faring, esophagus, ventriculus, intestinum tenu, intestinum crassum, rectum, anus. Yang termasuk kelenjar itu ada saliva, lambung, terus pankreas, terus hati atau hepar yang nanti disimpan di vesica velea atau di kantong empedu. Ada istilah-istilah juga. Bolus adalah makanan yang sudah terkunyah dan tercampur saliva. Terus kimus itu adalah bolus yang udah ditambahin getah lambung, jadi bubur homogen semi cair. Nanti ini kimus mulai ada di lambung. Terus feses adalah sisa yang tidak tercerna, yaitu kimus yang sudah diserap nutrisinya dan sudah mengalami pembusukan. Nah, ini masuk ke cavum oris. Cavum oris itu memiliki enzim amilase atau spesifiknya tialin yang mengubah amilum menjadi maltosa dan ada sedikit glukosanya. Kalau amilum jadi maltosa ya, tapi kalau sumber karbohidrat yang lain bisa beda-beda, kayak misal gula pasir itu tuh nanti dicernanya sama yang lain-lain. Tapi kalau amilase itu khusus untuk amilum jadi maltosa. Ya, ini nggak penting. Struktur gigi. Oh ya, gigi itu fungsinya untuk mengunyah sebagai estetika karena dia membentuk wajah. Terus dia juga membantu dalam bicara. Secara struktur dia ada 4. Yang paling luar, yang paling keras itu tuh namanya enamel atau email. Dia ini tuh kalau korosi nanti bisa ada penyakit namanya karies. Nanti kalau gigi hitam-hitam, gigi berlubang, itu namanya karies gigi. Di layer bawahnya itu ada jaringan yang namanya dentin atau tulang gigi. Warnanya tuh kekuningan. Terus sementum itu tuh ini. Jadi ini kan kayak kepala giginya ya, ini akarnya. Di tengah-tengah dentin akar sama tulang alveolar dan ligamen periodontal ini ada kayak jaringan yang keras. Ini namanya sementum. Sementum itu di luar akar, fungsinya untuk menahan gigi ke gingiva atau ke gusi. Terus ada pulpa atau rongga gigi ini yang isinya adalah kayak ruang kosong sebenarnya, tapi diisi sama saraf dan juga pembuluh darah. Makanya kalau karies gigi berlubang sudah lewat dari enamel masuk ke dentin sampai ke pulpa, biasa kan kena saraf, makanya timbul rasa sakit. Terus juga ya ini ada ligamen periodontal. Yang penting ini sih enamel, dentin, pulpa, sementum, ligamen periodontal. Ya kalau mau ditambah-tambahin gingiva tuh artinya gusi. Terus ini tulang mandibula atau tulang maksila, tulang alveolar itulah. Secara bentuk gigi itu ada dibagi menjadi 4. Ada incisivus atau gigi seri, caninus atau gigi taring, premolar atau gigi geraham depan, molar atau gigi geraham belakang. Terus secara perkembangan tuh nanti ada gigi primer atau gigi sekunder. Gigi primer atau decidui itu gigi anak kecil gitu loh. Jadi jumlahnya ada 20, kalau sekunder ada 32. Kalau nanti disuruh gambar rumus gigi primer ataupun sekunder itu nanti tinggal dibagi jadi 4 kuadran. Kalau primer itu per kuadrannya dari depan itu ada incisivus 2, caninusnya 1, premolarnya 2, molarnya nggak ada. Jadi gini kalau disuruh gambar nanti molarnya nggak ada, premolarnya 2, caninus 1, incisivus 2. Dari sini juga incisivus 2, caninus 1, premolar 2, molarnya 0, sama aja ke bawahnya dan seterusnya. Kalau yang sekunder itu dari depan ada incisivusnya 2, caninusnya 1, premolarnya 2, molarnya 3. Itu kalau gigi. Terus masuk ke karies. Karies itu jadi makanan punya karbo, ada amilum, dipecah sama tialin jadi maltosa dan glukosa. Nah, ada bakteri kariogenik, dia jadi membelah banyak.
jadi karang gigi, dia membentuk karang gigi atau plak yang nanti kalau ngeras tuh namanya tartar atau kalkulus. Nah, itu namanya bakteri yang mengeras ya. Sistemnya tuh kayak gini. Jadi bakteri kariogenik atau bakteri penyebab karies mengeluarkan asam laktat. Asam laktat ini tuh sebagai kayak byproducts-nya gitu. Sehingga gigi berlubang karena enamelnya itu kan bisa korosi ya. Terus jadi enamel bolong, dentin bolong sampai ke pulpa. Pulpa mengandung banyak saraf sehingga kalau udah sampai pulpa bakal terasa sakit. Sikat gigi itu tuh fungsinya untuk menghilangkan makanan terselip, terus juga membunuh bakteri dan juga menetralkan asam. Kalau makanannya terselip hilang kan berarti kayak glukosanya juga nggak sebanyak itu, jadi bakterinya nggak terlalu banyak berkembang biak. Lidah, saliva nggak keluar. Faring ini ya cuman lewat aja, esophagus juga cuman lewat. Ventriculus atau lambung. Yang penting ini aja sih, sekresi lambung. Sel yang memproduksi getah lambung HCl plus enzim. Jadi ada 3 sel utama di lambung. Ada sel mukus, dia produksi mukus yang fungsinya untuk pelindung permukaan lambung. Terus ada sel parietal yang mensekresikan HCl. Terus ada sel Schiff atau sel utama, dia itu menghasilkan LPR, lipase, pepsinogen dan juga renin. Lipase fungsinya untuk menghidrolisis lemak, khususnya trigliserida. Bukan khususnya sih, kayak umumnya trigliserida menjadi 3 asam lemak dan juga 1 gliserol. Pepsinogen itu tuh nanti yang pepsinogennya sel utama bakal diaktifin sama HCl dari sel parietal terus menjadi pepsin. Kalau ada nogen itu berarti dia kan belum aktif kan. Pepsin ini fungsinya untuk menghidrolisis protein jadi pepton. Kalau renin dia tuh biasa dipakai sama bayi-bayi gitu loh yang belum bisa makan. Jadi kayak dia mencerna koagulasi kasein atau protein di susu. Ya, jadi fungsinya untuk cerna ASI ini. Fungsi dari HCl itu tuh selain untuk mengaktifkan pepsinogen ini, dia juga membunuh kayak patogen-patogen lain. Terus ventriculus ini punya 2 otot, ada esophageal, sphincter esophageal dan juga sphincter pylorus. Jadi fungsinya tuh kalau esophageal jadi ada bolus masuk, dia bakal buka, terus udah masuk ke lambung ditutup lagi. Nanti pylorus itu kalau kimusnya udah jadi mau diturunin ke bawah baru dia buka, masuk, terus tutup lagi. Nah, ini masuk ke pankreas. Pankreas ini tersusun sama eksokrin dan juga endokrin. Eksokrin itu yang keluar, endokrin itu yang di dalam. Kenapa keluar sama dalam? Karena ini, ekso itu kan berarti ini dari pankreas dikeluarin, ya kan? Kalau endokrin nanti disebarinnya ke sini, ke darah gitu. Jadi kayak masih di dalam gitu loh. Kalau eksokrin itu menghasilkannya enzim, kalau endokrin nanti hormon. Enzim itu ada TALK, ada tripsinogen, amilase, lipase, dan juga kimotripsin. Tok ini ya. Kalau hormon dia ada insulin yang dihasilkan nanti sama sel beta pankreas, glukagon dihasilkan oleh sel alfa pankreas. Balik lagi ke enzim, nanti kalau enzimnya udah disekresi, dia bakal disalurin ke intestinum tenue, khususnya duodenum, terus eksokrin ini, enzim-enzim ini diproduksi oleh sel acini atau sel acinar. Nih, ini sel acini ya, pluralnya tuh acinar. Ini sel acini. Terus kalau yang insulin dan juga glukagon itu tuh diproduksi sama pulau Langerhans. Jadi gini, untuk yang eksokrin kan sel acinar ini memproduksi, terus nanti disekresikan keluar sini. Kalau Langerhans alfa dan betanya memproduksi insulin dan glukagon, nanti dimasukin ke pembuluh darah gitu, yang nantinya bakal merangsang hati. Yes gitu. Terus ada kimotripsin. Fungsinya untuk mencerna protein. Jadi protein sederhana. Ini ya tripsinogen, dia aktifnya sama enterokinase, tapi nanti diaktifinnya karena yang ngasilin enterokinase itu duodenum. Tripsinogen kalau udah jadi tripsin dia mengubah protein jadi peptida sederhana sama sedikit asam amino. Homeostasis gula darah itu tuh
tingkat 70-120 mg per desiliter. Satuannya miligram per desiliter ya, catat. Insulin itu fungsinya untuk merangsang hepar dan juga otot untuk menyerap glukosa berlebih di darah, terus diubah menjadi glikogen dan disimpan. Kalau udah bentuknya glikogen kan ini gula kompleks ya, jadi darah nggak mau ngangkut-ngangkut. Sehingga akibatnya glukosa di darah tuh menurun sampai tingkat homeostasis. Glukagon itu fungsinya untuk merangsang hepar atau otot juga untuk memecah glikogen atau prosesnya namanya glikogenolisis sehingga glukosa masuk ke darah. Sehingga nanti tujuannya glukosa di darah naik sampai homeostasis. Tapi meskipun gitu sebenarnya pada prakteknya ya glukagon itu tuh mostly ke hepar aja karena otot itu tuh kan kalau dia nyimpan glikogen pun biasa dia pakai untuk dirinya sendiri karena kerjanya otot kan banyak ya. Jadi ya main aman aja rangsang hepar aja gitu. Terus pankreas ya ini nggak penting. Terus hepar atau hati, dia itu menghasilkan sekresi empedu yang nanti disimpan ke vesika velea atau kantong empedu yang nantinya disalurkan ke intestinum tenue atau usus halus ya. Fungsinya untuk mengemulsi lemak. Jadi ini pencernaan secara fisik. Jadi lemak ketika ditambah getah empedu, dia tuh jadi kayak terpisah-pisah secara fisik. Nah, nanti kalau udah kecil-kecil gini dia bakal dipisah sama lipasenya. Efek samping dari sekresi empedu ini juga memberikan warna ke feses karena dia tuh mengandung namanya bilirubin ya nanti sih bilirubin yang warnanya kuning. Fungsi hepar selain itu adalah untuk menyimpan glikogen dan mineral dan vitamin dan lemak. Terus mempertahankan homeostasis gula darah, menetralisir racun, konversi galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa. Terus ini ada usus halus, dibagi menjadi 3, ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, usus penyerapan atau ileum. Fungsi dari duodenum itu untuk sebagai titik kumpul dari pankreas, terus vesika velea, terus dari ventriculus dan lain-lain. Enzim-enzimnya tuh pada ngumpul di duodenum. Dia juga mensekresi TALK dan SMELE. TALK kan tadi udah, SMELE itu tuh sukrase, maltase, erepsin, laktase, lipase, dan juga enterokinase. Sukrase, maltase, dan juga laktase ini tuh fungsinya untuk mencerna ya gula disakaridanya masing-masing. Sukrase yang cerna sukrosa, maltase ya maltosa, laktase ya laktosa. Erepsin itu fungsinya untuk mengubah peptida sederhana menjadi asam amino. Kalau enterokinase fungsinya untuk mengaktifkan tripsinogen yang tadi dihasilkan pankreas. Nah, terus masuk ke yang jejunum, dia itu tuh mayoritas nutrisi dipecah terus sudah mulai absorpsi. Ileum itu tuh menyerap nutrisi yang belum diserap jejunum. Kalau ada kasus kayak lactose intolerant, itu gimana sih sebenarnya? Jadi duodenum itu nggak bisa menghasilkan laktase secara maksimal, jadi antara dikit atau nggak ada sama sekali. Laktase itu kan untuk memecah laktosa. Kalau laktosa nggak dipecah, laktosa nggak dapat diserap. Otomatis laktosanya masuk ke intestinum crassum atau nanti usus besar. Di sana kan ada bakteri-bakteri ya. Bakteri-bakteri kalau ditambahin gula seneng dong. Jadi dia bakal fermentasi laktosa yang menghasilkan byproducts metanal, hidrogen, karbon dioksida dan lain-lain sama asam. Nah, bakteri-bakteri yang kena gula ini dia bakal berkembang biak. Jadi intestinum crassumnya bakal iritasi, terus air kan fungsinya dia untuk menyerap air ya. Kalau iritasi berarti penyerapan air nggak maksimal sehingga fesesnya akan cair atau mengalami yang namanya diare. Nah ini bagian-bagian yang penting ini kan dari ileum ya. Di sini ada appendix atau umbai cacing, terus ada sekum. Sekum ini tuh sebenarnya usus buntu. Bagian usus buntu tuh di sini. Sementara kalau usus buntu yang penyakit itu sebenarnya appendicitis alias yang bermasalah tuh umbai cacingnya. Sekumnya nggak bermasalah. Terus ada ascending colon, transfer colon, terus ada ya descending colon, terus ada rectum, anal. Intestinum crassum fungsinya untuk serap air dan serap nutrisi seperti biotin, vitamin B, K, asam folat. Terus dia juga ada mutualisme dari bakteri-bakteri seperti Escherichia coli. Nah, usus buntut ya ini sekum.
sebenarnya bagian yang diserang usus buntu itu appendix atau appendicitis ya nama penyakitnya, peradangan appendix. Terus misal ada pertanyaan, biji cabai nyebabin usus buntu enggak? Enggak, karena usus buntu itu tuh terjadi karena infeksi mikroba. Terus kaitannya makanan nggak bernutrisi apa sama usus buntu? Nah, kalau makanan nggak bernutrisi, otomatis ya gizinya nggak baik. Terus misal contoh, kurang protein. Kalau proteinnya kurang, sintesis proteinnya kurang. Antibodi itu kan dari protein. Kalau nggak ada protein, antibodinya bakal ngurang. Sehingga kalau ada iritasi dan lain-lain, bakteri-bakteri itu kan susah dimatiinnya. Jadi kalau umbai cacingnya kena, ya usus buntu. Terus ya ini kalau dari pencernaan protein. Pertama ya dimakan dikunyah fisik sampai esofagus lambung. Di lambung ini yang berperan itu tuh ada HCl sama pepsinogen. Pepsinogen tambah HCl ya jadi pepsin. Terus ada renin juga kalau di bayi itu untuk cerna kasein, cerna ASI itu. Terus pankreas dia itu tuh menghasilkan kimotripsin dan tripsinogen yang nanti kalau ditambah enterokinase dari usus halus dia bakal mengaktifkan tripsinogen jadi tripsin. Fungsinya untuk dua-duanya ini fungsinya untuk memecah protein jadi peptida sederhana. Terus di duodenum tuh dia juga mensekresi erepsin dan juga ya enterokinase tadi ya. Erepsin itu fungsinya untuk memecah memecah peptida sederhana jadi asam amino. Nanti kalau udah di duodenum yang bagian-bagian protein yang masih belum jadi peptida sederhana bakal dicerna dulu sama ini. Kalau yang udah jadi peptida sederhana bakal langsung diubah jadi asam amino sama erepsin. Nah nanti di jejunum dia itu tuh bakal menguraikan lebih dalam lagi. Dan nanti kalau di akhir-akhir kalau memang udah jadi asam amino diserap aja sama dia. Ileum ini fungsi utamanya untuk menyerap. Nah nanti kalau udah diserap protein-protein ini bakal dimasukkan ke darah terus bakal diedarkan ke seluruh sel tubuh. Ini kalau yang protein. Kalau yang amilum itu makan dikunyah secara fisik. Terus ada amilase. Amilase itu ngubah amilum jadi maltosa tadi kan, maltosa plus sedikit glukosa. Terus kalau udah lewat faring, esofagus sama di lambung dia yang enzim yang berperan itu ada nggak ada ya sebenarnya. LPR ini tuh bukan dari untuk mencerna amilum, tapi dari bolus ini kan amilasenya lumayan turun juga ke lambung. Nah nanti amilasenya juga tetap kerja di lambung. Terus pankreas dia itu tuh ngeluarin amilase juga. Terus di duodenum dia juga ada amilase lagi kan, amilasenya turun juga. Jadi dicerna sampai akhirnya diserap, disebarin ke darah glukosanya sehingga sel-sel itu tuh bisa untuk bahan respirasi nanti. Terus yang terakhir kalau untuk lemak, jadi makan, dikunyah, faring, esofagus, di lambung ada lipase. Lipase ngubah lemak jadi asam lemak dan juga gliserol. Terus di pankreas dia juga ada lipase. Di duodenum dia juga ada lipase. Nah, tapi untuk yang si asam lemak ini ada juga vesika velea atau kantong empedu tadi. Dia kan nyimpen sekresi dari hepar, sekresi empedu dari hepar. Dia itu tuh punya emulsi lemak. Jadi lemaknya sebelum dicerna sama lipase bakal dipecah-pecah dulu secara fisik. Nah, nanti kalau udah bakal dicerna lagi sama lipase. Nah, nanti khusus untuk lemak kalau udah dicerna, udah diserap, diedarkannya bukan ke pembuluh darah melainkan ke getah bening atau pembuluh limfa. Terus kelainan atau penyakit dari sistem pencernaan ada konstipasi atau sembelit, ya tau lah ya, GERD atau gastroesophageal reflux disease. Dia ini tuh HCl naik ke esofagus karena sphincter esofagealnya lemah. Kan lambung tuh gini ya, lambung itu kan ada pylorus, ada esofageal. Nah yang atas ini tuh lemah, jadi ada disundul dikit dia kebuka gitu. Kalau posisinya dia lagi kayak nggak kenapa-napa ya udah nggak apa-apa karena asam lambungnya tetap di bawah. Tapi begitu asam lambungnya naik,
dia kan lemah ya, nggak bisa nutup ya, jadi naik sampai ke esofagel, bahkan sampai muntah-muntah. Makanya tenggorokan, kerongkongan sama mulut tuh terasa perih banget karena ya HCl naik gitu. Kalau lambung kan emang ada mukus, ada pelindungnya gitu. Terus gastritis itu peradangan di lambung, jadi kayak ya lambungnya udah iritasi gitu. Kalau sampai bocor itu namanya nanti tukak lambung. Kalau hemoroid atau wasir, dia tuh intinya peradangan di vena dekat anus sehingga nyeri. Terus diabetes mellitus ada tipe 1, tipe 2. Kalau tipe 1 tuh genetik, tipe 2 itu gara-gara pola hidup. Akibat dari diabetes itu darah kental karena glukosa darah lebih dari homeostasis, sehingga kalau kental kan otomatis mompanya lebih susah ya. Kalau lebih keras nanti jantung mompanya, itu tuh menyebabkan resiko hipertensi. Terus ginjal juga bisa rusak karena berusaha reabsorpsi gula, nanti namanya gagal ginjal. Terus darah menumpuk racun sehingga hati rusak karena kerja keras untuk netralisir racun terus. Nah terus kenapa kalau orang diabetes itu bisa sampai diamputasi? Karena kalau luka, misal orangnya luka, gula darahnya kan tinggi. Kalau gula darah tinggi, siapa sih yang suka gula? Bakteri kan, bakteri berkembang biak di luka itu. Makanya kalau orang diabetes luka itu tuh seringnya luka basah terus-terusan ya, karena bakterinya aktif banget itu. Nah akhirnya infeksi parah sehingga bisa amputasi. Terus masuk ke hewan ruminansia atau hewan memamah biak. Dia ini tuh ciri khasnya proses pengunyahannya 2 kali, terus biasanya herbivoranya besar, seperti sapi, kuda, kambing, kerbau, dan lain-lain. Terus dia punya enzim selulase, yaitu untuk mengubah selulosa menjadi gula sederhana. Sistemnya tuh gini, masuk ke mulut, lewat ke faring, esofagus sama lah. Terus rumen, terus ke retikulum, naik lagi, terus dari mulut dikunyah lagi, terus kali ini mulut, faring, esofagus, masuknya ke omasum. Habis dari omasum, abomasum, terus habis itu baru usus halus, usus besar, anus gitu. Nah, karena yang unik ini kan lambung ya, jadi lambungnya ada 4. Gini, rumen, retikulum, naik lagi, omasum, abomasum. Ini ciri khasnya masing-masing. Rumen itu tuh nama lainnya perut besar karena ukurannya terbesar. Nah, ini kelihatan ya paling besar ya. Terus ada retikulum, dia itu tuh perut jala atau perut jaring, teksturnya kasar, motifnya kayak jaring. Nanti bisa dilihat sendiri ya, kayak contoh gambarnya. Terus omasum itu perut kitab atau perut buku. Jadi sebenarnya dia tuh teksturnya kayak berlapis-lapis gitu. Nah, dia tuh ada lapisan tipisnya yang menumpuk. Terus abomasum, dia itu perut asam karena dia mensekresi HCl. Jadi makanan masuk mulut dikunyah secara mekanis, terus masuk ke esofagus. Terus dari rumen, dia itu tuh dicerna sama selulase dan protease. Loh, dapat dari mana? Dari mikroba. Karena rumput yang dimakan kan nggak higienis ya, jadi ada mikroba yang mereka itu tuh byproducts-nya ada selulase dan juga protease. Dari rumen diterusin ke retikulum, makanannya kali ini jadi gumpalan kasar atau bolus sempurna. Saat hewan itu istirahat, bolus dimuntahkan ke mulut untuk dikunyah sedikit-sedikit. Terus ditelan lagi, terus masuk ke omasum. Di omasum ini ada gerakan meremas-remas dan juga dicerna sama protease sama selulase tadi. Oh ya, protease tuh untuk mencerna protein ya. Terus abomasum, dia itu tuh dicerna sama selulase lagi, terus dicampur dengan HCl kali ini untuk membasmi patogen. Karena selama ini kan bakteri-bakterinya itu masih dipakai ya, karena masih butuh protease dan selulase. Kalau udah sampai abomasum kan bentar lagi diserap nih, jadi ya udah nggak butuh bakterinya kan, makanya dicampur HCl. Udah tamat.